Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi saya lihat ada adik-adik juga ya. Marilah kita bersama-sama menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukhi hotu. Semoga Anda semuanya sehat ya, dan berbahagia. Hari ini saya mengambil topik tentang manusia. Ya. Masalahnya memang mencari topik itu susah. Ya. Saya mulai diminta berkhotbah di wihara ini sejak tahun 92 kali ya. Jadi udah berapa tahun tuh. Udah lama banget ya. Jadi ya hampir semua topik sudah dibicarakan. Ya. Nah Bapak Ibu yang rajin ke sini tentu sudah sering dengar khotbah saya. Ya. Tapi kali ini saya mencoba untuk membahas kita sebagai makhluk manusia secara dhamma lah ya. Kita semua berawal ya, dari satu sel. Ya. Sel ovum. Ovum itu telur ya. Jadi wanita itu setiap bulan itu mesti menstruasi. Ya. Meskipun dia punya puluhan ribu sel telur. Tetapi yang masak siap dibuahi nggak banyak. Ya. 12 kali ya 30 tahun lah sampai 40 tahun. Ya. Jadi nggak sampai ribuan. Ya. Nah, jadi oleh hormon sel telur itu makin lama menjadi makin besar, menjadi masak, siap untuk dibuahi. Apa isinya telur itu? Isinya adalah pembawa sifat, ya kromosom namanya. Ya. Nah kemudian ketika dia menikah atau bersetubuh dengan laki-laki, nah laki-laki kan mengeluarkan sperma, itu spermanya jutaan. Ya. Kemudian sperma itu berenang, ya berenang mencari sel telur. Ya. Katanya satu yang sukses. Kalau dua sukses jadi kembar, ya. Kalau satu sukses jadi satu. Tetapi kalau hanya sperma dan sel telur, tidak ada manusia baru. Ya. Harus ada satu lagi, yaitu Gandhaba namanya. Ya. Gandhaba ini dalam bahasa Pali disebut Pati Sandi Winyana. Kesadaran penghubung antara kehidupan yang dulu dan kehidupan yang sekarang. Ya. Kalau tidak ada Pati Sandi Winyana, maka sel telur yang dibuahi sperma mati, ya, karena dia hanya rupa. Nah, sedangkan Sang Buddha mengatakan yang namanya makhluk hidup itu harus terdiri dari dua, nama dan rupa. Ya. Nama itu jiwa, rupa itu fisik, ya, jasmani. Jadi Gandhaba inilah yang membawa nama. Ya. Tetapi dia tidak sendirian. Ya. Saya tidak tahu berapa terabyte atau gigabyte. Memori yang dibawa ya oleh mungkin lebih besar dari flash disk yang kita punya sekarang. Ya. Jadi begitu banyak memori yang dibawa ya, oleh Gandhaba itu. Sehingga semua memori dari kehidupan yang dulu dibawa. Ya. Memori tentang karma dibawa. Memori tentang penyakit dibawa. Ya. Memori tentang kelebihan, kemampuan lebih, atau penyakit semua dibawa. Ya. Adatnya dibawa juga. Ya. Nah, jadi ketika sperma menembus ke dalam dinding ovum, pada detik yang sama masuklah itu Gandhaba. Nah sekarang apa yang menuntun Gandhaba itu masuk ke dalam ovum? Nah yang paling mungkin adalah frekuensi batin.
frekuensi batin si ibu dan si bapak yang sedang memadu cinta itu. Jadi ingat ya, kalau mau bikin anak, itu kasarnya kan mau bikin anak. Ya. Jadi batinnya itu mesti dalam keadaan yang baik. Baik itu artinya tenang, tidak marah-marah, tidak membenci, tidak mendendam, dan seterusnya. Ya. Nah, satu sel ini setelah tumbuh menjadi makhluk hidup, itu kan nggak mungkin satu sel jadi manusia. Nah, dia harus membelah diri, ya. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 64, terus menjadi miliaran. Nah, tapi kan selnya tidak sama semua, ya. Ada sel yang menjadi tulang, ya. Ada sel yang menjadi kulit, ya, menjadi organ yang terdiri dari miliaran sel. Ya. Ada yang menjadi otak, ada yang menjadi jantung, ada yang menjadi usus, ya, ada yang menjadi organ reproduksi, ya, ada yang menjadi mata, hidung, telinga, dan seterusnya. Itu terjadi dalam 9 bulan, ya, dalam kandungan ibu. Jadi ibu itu adalah pintu masuk ke dunia ini, ya. Sama lah, semuanya sama. Mau bayi tabung atau bukan bayi tabung sama, ya. Kita masuk ke dunia ini melalui rahim ibu kita. Di situ kita diberi kesempatan untuk tumbuh dari satu sel menjadi miliaran sel. Ya. Nah, disitulah tumbuh yang namanya jaringan tubuh, termasuk syaraf. Sehingga sesudah kita besar, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mencium, kita bisa mencicipi, bisa menyentuh, dan bisa menerima pikiran orang lain. Itu namanya 6, salayatana. Ya. Semuanya sama. Ya, saya juga begitu. Ya. Jadi kita semua berhutang budi kepada ibu kita masing-masing karena setelah diberi kesempatan selama 38 minggu mendekam dalam perutnya. Ya. Nah, di situ kita membesar ya dari satu sel menjadi miliaran sel. Sesudah lahir baru dihitung tanggal lahir kita kan. Kita semua diberi selamat ketika dilahirkan, tidak ketika pembuahan, karena nggak ada yang tahu. Kapan terjadi pembuahan kita tidak tahu, persisnya tidak tahu. Tapi lahir kita tahu, ada jamnya, ya. Jadi karena itu semua tukang ramal tanya kapan lahir, ya. Jam berapa, pagi, siang, sore, malam. Kalau macan malam galak, ya, lapar, ya. Nah, kalau kuda pagi kerja keras, misalnya begitu. Kalau babi tidur melulu. Kebetulan saya sio babi. Ya, lahir saya tahun 47, jadi sio babi. Tidur melulu. Ya. Kenapa ada 12 sio? Nah, itu bukan urusan kita. Ya, kita lahir sudah ada cerita tentang 12 sio itu. Ya. Tapi kelihatannya yang memang mengarah ke pengelompokan karakter. Ya. Orang yang sio liong begini, sio babi begini, sio ular begini itu hampir sama. Tapi nggak sama. Ya. Karena karmanya masing-masing. Ya. Oke, ini adalah pendahuluan. Bahwa kita semuanya mulai dari satu sel. Ya. Kemudian kita membelah diri menjadi banyak sel. Ya. Sesudah kita lahir, tanpa orang tua, kita nggak bisa hidup. Ya. Kalau orang tua nggak ada orang tua pengganti kan. Ya, namanya mother substitute, ya, pengganti ibu. Pengasuh namanya. Ya. Jadi ada ibu yang melahirkan kita, tapi bisa juga menjadi ibu yang mengasuh kita. Tapi ada juga ibu yang melahirkan, tapi yang mengasuh orang lain. Ya. Nah, misalnya Pangeran Siddhartha dibesarkan oleh bibinya, ya, Pajapati Gotami, bukan oleh Ratu Mahamaya. 7 hari meninggal, ya, beliau. Sekarang ada di alam Tusita. Ya. Jadi itu salah satu syarat menjadi dewa adalah melahirkan calon Buddha. Ya. Ini kan sudah terbukti kan, menjadi ibu yang melahirkan calon Buddha bisa jadi dewa. Tusita. Ya. Oke. Jadi
kita mesti berhutang budi pada ibu masing-masing. Mau nggak mau kita hutang budi karena kita diberi kesempatan 38 minggu bawa tambur. Ya. Banyak pengantin baru nggak mau hamil, capek dia bilang, perutnya berat. Ya. Tapi ya kalau ingin punya anak harus hamil. Ya. Jadi manusia itu secara kosmologi ya, di alam semesta ini kita menempati alam yang kelima. Ya, jadi bukan paling bawah, kelima. 4 alam di bawah manusia adalah alam apaya, alam yang menderita. Ya. Ada alam neraka, alam peta, alam asura, alam binatang. Ya. Saya sih bilang jangan. Jangan masuk alam apaya, naik kelasnya susah. Ya. Nah, jadi Anda yang datang ke sini ini beruntung ya, bisa mendengar. Mengapa? Susah. Ya. Bayangkan coba, kapan itu cicak belajar dhamma? Kapan tuh ayam meditasi? Ya, kapan tuh harimau belajar sila? Nggak ada. Ya. Hidup binatang itu penuh dengan ketakutan. Ya, dibunuh oleh makhluk yang lebih besar. Yang paling besar takut sama manusia, dijebak dan dimakan. Ya. Manusia itu kan pemakan segala kan. Ikan paus saja kita makan, yang besar betul. Ya. Jadi yang 31 alam arupa Brahma. Ya. Ada alam dewa, ada Brahma yang berbentuk rupa Brahma, ada arupa Brahma. Tapi percayalah, lahir jadi manusia itu sulit. Ya. Jadi Anda mestinya merasa beruntung ya, bisa lahir jadi manusia. Ya. Karena kita banyak peluang ya kalau jadi manusia. Pernah dengar Pak Wawor kan? Nah, Pak Wawor pernah bilang, saya lebih suka jadi manusia daripada jadi dewa. Karena kesempatan berkhotbah lebih banyak. Di alam dewa nggak ada cetia, nggak ada wihara, nggak ada diskusi dhamma. Di manusia ada, banyak. Dan dia banyak diundang oleh orang-orang Buddhis untuk berceramah. Nah, di alam manusia ini kita bisa menerima karma baik. Jadi banyak orang yang kaya, raya, berkuasa, cantik, bahagia. Hidupnya dari lahir sampai mati, hidupnya senang terus. Tapi nanti ada manusia yang menderita. Hidupnya susah terus. Ya, sudah sakit-sakitan, ya, miskin, melarat, nggak punya rumah, mati pun susah. Ya. Jadi makhluk yang dapat tersiksa karena berbuahnya karma buruk. Nah, jadi kita harus tahu bahwa di alam semesta ini untuk mengatur makhluk hidup ada hukum karma namanya. Ya. Percaya nggak percaya nggak peduli, hukumnya bekerja terus. Ya. Jadi kita tidak bisa melawan itu. Ya. Nah, supaya bisa hidup lebih baik kita harus mengerti hukum karma. Kerjanya bagaimana? Nah, Anda mesti belajar. Jadi sering-seringlah ke wihara supaya belajar mengetahui bagaimana bekerjanya hukum karma. Hukum alam yang mutlak, ya, tidak bisa ditentang. Ya. Mau orang kaya, orang miskin, mau raja, presiden, nggak bisa melawan hukum karma. Ya. Nah, jadi apa kelebihan alam manusia? Di alam manusia, Sang Bodhisatta mencapai Samma Sambuddha. Di alam lain nggak ada. Ya. Pencapaian Samma Sambuddha hanya ada di alam manusia. Kenapa? Karena bisa melihat suka dan duka. Ya. Kalau di alam apaya hanya duka, di alam dewa hanya suka. Ini alam manusia ada suka dan duka. Ya, maka itu dia bisa membandingkan, ya, sehingga timbul pencerahan untuk terbebas dari duka. Ya. Oke, jadi kita ini posisinya menguntungkan ya sebagai manusia karena kita punya banyak peluang. Tetapi sayang banyak orang yang menyia-nyiakan peluang itu. Ya.
dengan tetap berpegang pada pandangan yang keliru. Ya. Saya pernah mengucapkan ini bahwa sebagai manusia kita punya 4 keberuntungan. Ya. Pertama, jadi manusia itu suatu keberuntungan. Ya, tadi saya bilang karena kita banyak peluang. Ya. Peluang untuk berbuat baik. Tapi kita juga punya banyak peluang berbuat jahat. Ya, tergantung dari pikiran kita kan. Kemudian kita ini semua masih hidup. Ya, belum meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nggak bisa datang ke sini duduk, nanti kita kabur semua. Ada penghuni alam peta hadir di wihara, kita kabur. Tapi kita di sini semua masih hidup. Bernafas kan semua? Coba perhatikan napasnya masing-masing. Nah, kalau Anda masih bisa menghirup udara, mengeluarkan udara, berarti masih hidup. Ya, masih bisa berpikir, mendengar, dan seterusnya. Yang ketiga, ini adalah masa Buddha Gotama. Artinya apa? Kita bisa mendengarkan Dhamma. Ya, 2500 tahun lagi, nggak ada khotbah Dhamma di wihara. Ya, agama Buddha sudah lenyap dari muka bumi. Ya. Jadi sejak adanya Sama Sambuddha, total ada 28. Itu dari masa yang tidak terhingga lamanya. Jadi masa Buddha berkhotbah, masa Buddha Gotama hanya 5000 tahun. Sesudah itu gelap lagi dunia ini. Ya. Kita seperti binatang nanti, saling bunuh, saling merampas, saling merampok. Sekarang aja udah begitu kan? Ya, perbuatan kita lebih jelek dari binatang. Ya. Jadi untung kita lahir di zaman Buddha Gotama. Ya, nanti kalau sudah lewat 2500 tahun lagi kita menunggu Buddha Maitreya. Ya, tapi masih lama banget. Ya, masih lama banget. Jadi kalau bisa 2500 tahun ini kita gunakan ya untuk kepentingan kita. Nah, kita beruntung menjadi murid Sang Buddha. Kita bisa aja pindah agama. Ya. Atau tidak beragama. Buat apa ke wihara? Ya, nggak jadi kaya. Dulu ada saudara sepupu saya bilang begitu. Buat apa ke wihara? Nggak bisa kaya. Saya bilang ke wihara kan bukan cari kekayaan. Ya, kita cari kebahagiaan. Nah itu beda kan. Kekayaan bisa dicari, kebahagiaan susah dicari. Ya, maka kita cari ke wihara. Ya. Secara sederhana, ya, tujuan manusia itu ada 3. Yang paling jauh jadi arahat. Rasanya nggak kelihatan ya dari sekarang ya. Kapan kita jadi arahat? Kita punya kemelekatan masih begitu besar ya. Ya, kebodohan kita begitu banyak, jadi arahnya belum kelihatan. Ya, nggak tahu kapan. Ya. Yang kedua lebih dekat, mati. Ya. Kita kan pasti mati nanti. Nah, kalau bisa sesudah mati jangan masuk alam apaya. Ya. Itu ngomongnya gampang. Ya. Prakteknya supaya tidak masuk alam apaya hanya ada satu syarat, yaitu mencapai tingkat sotapanna. Nah, bisa nggak kita berkejaran ya sebelum mati menjadi orang suci tingkat pertama. Dalam bahasa Inggris namanya stream enterer, ya, pemasuk arus. Begitu kita menjadi sotapanna, kita pasti menjadi arahat. Someday, ya suatu saat. Tapi pasti, karena tidak mungkin kembali. Ya. Orang yang sudah menjadi sotapanna nggak mungkin jadi orang biasa lagi, ya. Dia hanya bisa menjadi sakadagami, nggak mungkin turun. Ya. Tapi saya rasa juga sedikit yang bisa jadi sotapanna. Ya. Siapa yang mau angkat tangan? Mau. Tapi bisa atau enggak kan soal lain kan. Baru mau menjadi sotapanna. Ya. Itu tujuan hidup yang lebih dekat. Ya. Nah yang lebih dekat adalah hari-hari. Hiduplah sesuai dengan Dhamma. Ya. Kalau Anda malam hari tanya, hari ini saya berbuat jahat enggak ya? Yang kedua, apakah hari ini saya sudah berbuat baik? Nah itu pertanyaan paling sederhana. Yang ketiga, saya sudah meditasi belum? Nah, membersihkan batin. Jadi kan ajaran Sang Buddha cuma 3 kan, nggak banyak.
Ya, hanya 3. Tidak berbuat jahat, berbuat baik, dan meditasi. Membersihkan batin. Ya. Itu jarak yang paling dekat. Kalau hari itu kita berhasil, nah mungkin besok semoga begini lagi. Ya, tidak berbuat jahat lagi, banyak berbuat baik lagi, dan bisa meditasi lagi. Ya. Saya sering ditanya, kalau hari Minggu wihara penuh, kalau latihan meditasi sedikit. Soalnya apa? Ngantuk, diundang makan, itu nonton film seri. Jadi alasannya 1001 untuk tidak meditasi. Betul nggak? Nah, ngaku aja lah. Di mana-mana sama. Ya, selalu ada 1001 alasan untuk tidak meditasi. Ya. Karena memang hasilnya apa? Apakah kalau saya meditasi tiap hari seminggu jadi arahat? Mana ada cerita begitu. Hah? Kita ini kepingin cepat. Ya. Nah, kita bisa memilih cara hidup. Kalau Anda mau cepat jadi Sotapanna, boleh jadi biku. Ya. Tapi bukan berarti orang biasa nggak bisa jadi orang suci. Bisa, cuma lebih repot. Ya. Jadi biku itu ibarat jalan tol. Tapi kalau ngebut kecelakaan kan. Ya, baru 2 biku kita meninggal dunia kemarin. Ya, kecelakaan di jalan tol. Jadi kalau di jalan tol itu cepat ya, mencapai tujuan. Tapi kalau tidak hati-hati, ya itu kecelakaan. Ya. Nah kita yang hidup berkeluarga, itu jalan biasa. Ya, ibarat ke Bogor, jalan tol 30 menit, jalan biasa 2 jam. Mampir-mampir dulu, ya toh. Makan es krim dulu, ya. Makan apa, lontong cap gome, ya, laksa, makan duren. Ya. Di jalan tol kan nggak ada itu hiburan begitu kan. Tapi di jalan Cibinong banyak godaan. Itu sebabnya dengan menjadi orang biasa, lebih sedikit yang bisa jadi orang suci. Karena godaannya lebih banyak. Ya, untuk perempuan cowok cakep, untuk laki-laki cewek cakep. Itu kan juga godaan kan? Hah? Jadi begitulah sulitnya hidup yang benar. Ya. Jadi pertama pilihan jadi biku. Yang kedua hidup dalam keluarga tapi nggak kawin. Kawin tuh mengerikan, ya. Banyak yang dipukulin oleh pasangan hidupnya, ya. Ada yang burungnya digunting oleh istrinya, misalnya. Karena dia berselingkuh, ya istrinya marah kan digunting burungnya. Zaman sekarang perempuan sudah berani ya motong burung suaminya. Kalau suaminya tidak setia. Ya. Zaman dulu nggak ada, zaman sekarang berani. Dan banyak suami yang pukul istrinya sampai tendang kepala istrinya. Bayangkan coba, istrinya itu pengacara, suaminya itu polisi, dia tendang kepala istrinya. Ya. Kemarin dia mengeluh sama saya, dok sekarang saya lumayan, nggak ditendang, cuma dijambak. Ya. Jadi artinya apa? Banyak KDRT dilakukan oleh penegak hukum, apalagi kita. Ya, tapi semoga kita nggak begitu lah sebagai orang Buddhis. Ya. Kan dalam setiap upacara perkawinan ada janji kan, saya akan selalu memperlakukan istri saya dengan lemah lembut. Nah, itu. Di agama lain nggak ada itu. Yang ada saling mencintai, tapi boleh mukul. Ya. Nah, senang susah sama-sama. Nah, tapi di agama Buddha ada kalimat begitu, memperlakukan istri dengan lemah lembut. Ya. Nah, satu lagi yang nggak boleh lupa, memberikan perhiasan. Nah, itu yang paling disukai oleh kaum istri. Memberikan perhiasan dan lain-lain kepada istri saya. Mau nggak istri-istri? Mau. Apalagi berlian 10 karat tiap hari ya. Nah. Kemudian yang kawin, jadi berkeluarga. Nah risiko dari perkawinan kan punya keturunan. Ya. Lalu masuk ke dalam keluarga orang lain untuk yang perempuan. Ya, untuk yang laki-laki menerima orang lain masuk ke dalam rumah. Jadi ini artinya ada perubahan tata kelola rumah tangga. Ya. Sering mertua perempuan dan menantu perempuan tidak cocok. Ya.
Tapi ada juga yang cocok. Ya. Tapi banyak kan yang nggak cocok. Ya. Saling orang Jawa bilang saling ngerasani, ya, ngomongin, ya. Si mertua ngomongin menantunya sama suaminya. Ya, si menantu ngomongin mertuanya kepada suaminya juga. Ya. Jadi kalau kupingnya tipis itu bisa ribut itu gara-gara gosip. Ya. Mungkin perempuan mulutnya lebih banyak kali ya. Ya, jadi banyak gosip. Ya. Jadi berumah tangga punya banyak masalah. Karena itu harus ada ikrar. Ya, janji supaya jangan sembarangan hidup berkeluarga. Ya. Jadi bisa kawin, bisa tidak kawin. Nah, semuanya dianjurkan menjadi upasaka dan upasika. Ya, artinya apa? Memegang sila. Ya. Mau jadi apa aja boleh asal punya sila. Ya, namanya moral. Di mobil namanya rem. Ya. Kalau orang nggak punya rem, nggak ada yang mau berteman sama dia. Ya, ingat itu. Ya. Jadi fungsi sila adalah mengendalikan perbuatan kita, ya. Menghindari perbuatan yang jahat. Ya. Jadi menjadi upasaka dan upasika adalah penting. Ya. Dulu ada kenalan saya, buka cetia. Om, nggak mau jadi upasaka? Nggak. Kenapa? Saya kan punya tambak udang. Ya. Jadi nggak mau saya jadi upasaka. Nanti ada udang mati, saya dituduh membunuh makhluk hidup, saya jadi melanggar janji saya. Nah, kemudian kita sebagai manusia kan perlu makan. Perut itu kalau nggak diisi lapar. Ya. Kalau udara nggak usah bayar kan, tapi minuman dan makanan harus beli. Ya. Karena itu kita harus punya uang untuk beli. Ya. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan cara-cara mencari uang yang benar. Ya. Jadi mencari nafkah sesuai dengan dhamma, bisa juga tidak sesuai dengan dhamma. Hari ini di Kompas kita baca, Jokowi menghimbau supaya polisi jangan hidup mewah. Emang gajinya berapa sih? Ya, kok bisa hidup mewah? Berarti ada yang salah dengan penghasilannya. Ya, jadi cukong judi, pelindung backing dan lain-lain. Ya, jadi kalau polisi disindri itu mestinya malu ya. Ya. Karena gajinya kan tidak lebih banyak dari tentara, tidak lebih banyak dari pegawai negeri yang lain. Nah, bagaimana ukuran manusia yang berhasil? Nah, kalau sekarang Anda bisa jadi arahat. Itu saya kasih jempol 10. Ya. Berhasil mencapai kebebasan sempurna. Terbebas dari duka. Ya. Siapa contohnya? Raja Sudodana. Ya. Sebagai manusia dia berhasil menjadi arahat. Ya. Dia bukan biku, ya, raja, ayah dari Sang Buddha Gotama. Ya. Kemudian yang kedua, setelah meninggal tidak masuk alam apaya. Ya, jadi kalau kita baca Parita udah nggak ada gunanya karena dia sudah sudah ada di alam bahagia. Nah, kalau kita baca Parita kan untuk orang meninggal awam manggala kan kalau kita khawatir dia jadi peta kan. Lalu kita limpahkan jasa supaya naik ke alam yang lebih luhur. Ya. Maka dalam kitab suci disebutkan petakan. Ya. Jadi pada umumnya kita sebagian besar manusia meninggal karena kemelekatan yang luar biasa menjadi peta. Nah, itu perlu patidana ya supaya bisa pindah ke alam yang lebih baik, yang lebih tinggi. Ya. Nah, kalau kita bisa hidup sesuai dengan dhamma itu juga berhasil juga hari ini. Besok nggak tahu. Ya toh? Kalau hari ini kita berhasil melaksanakan sila berbuat baik, meditasi, hari ini kita berhasil. Besok coba lagi. Belum tentu berhasil. Ya. Risikonya apa sebagai manusia? Tadi saya katakan sebagai manusia kita bisa menerima berbuahnya karma buruk. Ya. Sang Buddha mengatakan tidak ada tempat sembunyi untuk berbuahnya karma buruk.
masuk kolong ranjang, ngumpet di situ, ya. Pergi ke hutan, masuk gua, nggak bisa. Ya. Kalau karma buruk mesti berbuah, ya berbuah. Ya, kita harus terima. Ya. Itu risiko jadi manusia. Yang kedua, kalau kita membiarkan batin dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan, kita banyak berbuat jahat. Ya. Setelah mati, masuk alam apaya. Ya. Jadi sebetulnya kita sebagai umat Buddha itu sangat jelas apa yang mesti kita lakukan. Ya. Kalau Anda nggak percaya ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Tapi sudah jelas ya bahwa kemana kita pergi tergantung dari perbuatan kita. Ya. Ya mungkin orang lain bilang tolol juga ya jadi orang Buddhis. Udah gitu agamanya kejam, tidak ada pengampunan. Betul kan? Di agama Buddha nggak ada pengampunan. Hukuman jalan terus pakai bunga lagi. Ya. Membunuhnya sekali, dibunuhnya berkali-kali. Ya, itu kita bisa baca dalam cerita Jataka. Ya. Membunuh satu kali masuk nerakanya 80.000 tahun. Ya. Sesudah jadi manusia pendek umur, sakit-sakitan terus. Ya. Membunuhnya cuma sekali. Ya. Membunuh ibu, bapak masuk apa ya? Masuk abici, satu kalpa di sana. Ya. Itu hukuman pokok belum bunganya. Ya. Pakai tambah bunga. Ya. Saya pernah cerita di sini tentang Moggallana. Pak Sibi marah sama saya. Pak Surya jangan ngomong begitu, ntar umat jadi takut ke wihara. Moggallana yang sakti begitu, mati dicincang. Karena karma buruknya berbuah. Bukan karena apa-apa. Sesudah jadi arahat, tetap karma buruk akan mengejar. Sang Buddha sendiri juga menerima buah karma buruk. Ketika dilempar batu oleh Dewa Danta, kakinya luka. Karma buruk berbuah. Ya. Jadi meskipun sudah jadi orang suci, karma buruk tidak akan bisa dihindari. Pasti diterima. Apalagi kita ya, yang belum jadi orang suci. Ya. Tadi saya sudah jelaskan alam apaya ada 4. Nah, manusia ini mempunyai batin yang sangat unik dan dinamis. Kita ini bisa ngakal, tahu nggak? Sudah tahu nggak boleh, lalu kita cari akal supaya boleh. Ya. Itu kan mesti lama. Boleh lah. Ya. Ya. Jadi manusia itu punya pikiran yang bukannya jahat ya, lihai. Ya. Untuk mengelak dari yang salah-salah. Membenarkan diri sendiri. Ya. Karena itu sering ada pertempuran kan. Antara yang jahat dan yang baik dalam pikiran kita. Yang mana yang menang. Kalau yang baik menang, ya kita nggak berbuat jahat. Kalau yang jahat menang, nah kita berbuat jahat. Ya. Kita juga punya kepribadian, ya, tiap orang beda-beda kepribadiannya. Ya. Ada yang senang tampil di panggung, ada yang malu-malu, ya, ada yang malu-malu kucing, ada yang malu beneran. Ya. Ada yang kasar, ada yang sopan, itu kan beda-beda tiap orang. Ya. Saya kira Anda mengerti yang saya maksud. Ya. Kita punya 5 saudara, bapak ibunya sama, sperma ovumnya sama, adatnya beda. Hokinya juga beda kan? Ya, ada yang hokinya lebih banyak nih, ada hokinya lebih dikit. Ya. Saya dalam keluarga, 5 saudara saya semuanya menjadi mahasiswa FKUI, semuanya lulus. Ya. Saya jadi dokter. Adik saya paling kecil, hokinya paling banyak. Jadi presdir Medland. Duitnya banyak. Saya dikit, misalnya begitu ya. Tapi bukan berarti saya terus minder gitu ya, nggak usah. Saya adalah anak sulung dan saya memberi contoh bagaimana harus kuliah. Dulu kan takut masuk UI, ya. Saya mulai, adik saya ikut, semuanya ikut. Ya. Yang hebat ibu saya kan, dan bapak saya yang membiayai kami kuliah semua. Ini bukan menyombongkan diri, ya. Dulu ketika saya ke Magelang, saya cerita begini, orang Magelang bilang apa? Wah itu dokternya membual. Mana ada. Ya.
5 anak, 5 masuk UI, lulus semua, nggak ada. Satu aja susah katanya. Betul kan? Zaman dulu saya bersaing dengan 12.000 orang ya, di Senayan itu untuk ujian masuk FKUI. Nggak gampang memang. Tapi kalau nggak dijalani ya nggak masuk saya. Betul nggak? Jadi yang namanya keberhasilan, hasil perjuangan. Bukan diteteskan dari langit. Kamu besok kuliah ya. Nggak ada begitu. Harus berjuang. Ya. Jadi milikilah kepribadian yang baik. Ya, nanti saya akan cerita yang baik itu seperti apa. Ya. Jadi kepribadian yang baik itu mesti sehat, ya, produktif, dan bisa menyelesaikan diri. Ya. Apa yang artinya sehat? Berarti tidak sakit kan? Kalau sakit ya susah, kepribadiannya sakit namanya. Ya. Yang bisa menerima kekurangan diri sendiri, mana ada orang nggak punya kekurangan? Kita kan semua punya kekurangan kan? Ada yang pesek sedikit, ada yang sipit sedikit, ya, ada yang pendek sedikit, ada yang gendut sedikit. Semua punya kekurangan, ya, pasti punya kekurangan. Tapi bisa juga menerima kekurangan orang lain. Kalau kita tidak bisa terima kekurangan orang lain, ya kita kerjanya apa? Ngomel terus kan? Sialan. Jadi pasangan hidup kita juga punya kekurangan. Terimalah kekurangan dia. Nanti anak kita punya kekurangan juga. Terimalah kekurangan dia. Ya, tapi kalau dia punya kelebihan, kita mesti simpati. Jadi kalau anak punya kelebihan, kita harus dorong supaya berkembang. Jangan iri hati sama anak sendiri. Ya. Dan yang namanya dunia selalu berubah. Ingat COVID kan? Ini Anda pakai masker semua ini. Ya. Berarti kita masih takut ketularan. Ya. Ini perubahan. Ya. Tidak ada yang mau ada bencana seperti ini. Tetapi ya kita harus ikut aturan yang diarahkan oleh pemerintah. Ya. Dan kita harus berani mengatasi. Dan bisa mengatasi. Nah untuk itu kita mesti belajar. Ya. Jadi hidup adalah rangkaian belajar yang gak ada hentinya. Belajar terus. Ya. Meskipun sudah tua, belajar terus. Supaya jangan cerewet. Penyakit orang tua itu cerewet kan. Ya. Ngomong terus. Ya. Ngomong yang dulu diulang-ulang terus. Ya. Produktif artinya tidak pernah menyerah. Ya. Tidak pernah berhenti menghasilkan sesuatu. Ya. Selalu mencari solusi untuk setiap masalah dan tetap bersemangat untuk maju. Tahun ini usia saya 75. Saya lagi ngurus izin praktek 5 tahun ke depan. Saya lagi mikir, 5 tahun lagi saya masih hidup nggak ya? Kan 80 umur saya kan. Apa perlu praktek terus? Ya. Apakah anak saya sudah bisa menjamin hidup saya? Belum tentu. Ya toh? Nah, tapi jangan khawatir. Praktek hanya salah satu kegiatan saya. Ya. Saya masih banyak kegiatan lain, kecuali praktek sore. Jadi ya kalau tidak praktek sore bukan berarti saya nganggur lah. Ya. Masih banyak hal yang bisa saya kerjakan. Ya. Nah kepribadian ini sangat aneh ya. Dia berubah terus setiap hari. Ya. Tapi ada yang namanya menetap. Ya, yang dianggap efektif dipegang terus. Ya. Jadi pola yang relatif menetap yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan. Ya. Kan ada orang ngomong pukul dulu urusan belakangan. Ya, itu namanya main pukul. Ya, nah, tapi ada juga jangan pukul dulu, nego dulu, tanya dulu urusannya apa, baru pukul. Nah itu kan lebih bagus kan. Nah, jadi setiap orang punya cara yang berbeda untuk menangani masalah. Ya.
Jadi terdiri dari mekanisme pertahanan kejiwaan yang sangat bervariasi, ada yang mudah untuk dirubah dan mudah diperbaiki, ada yang sulit untuk dirubah. Contohnya gedung ini. Kalau kita mau ganti cat kan gampang kan? Tinggal panggil tukang, ini jadi biru, jadi hitam, jadi kuning. Tapi ganti tiangnya kan susah. Saya mau geser tiangnya ke sini. Itu berurusan dengan fondasi. Misalnya begitu. Jadi kita juga sama. Ada yang bisa dirubah dengan mudah, ada yang sulit dirubah. Ya, karena berurusan dengan fondasi itu. Ya. Nah, yang mudah dirubah apa? Caranya berpakaian. Yuk kita pakai seragam. Bisa. Kita beli aja seragam yang banyak. Jadilah kita berseragam. Tapi isinya kan lain kan. Bajunya sama, tapi adatnya tidak sama. Ya. Dandan boleh. Ya. Lipstiknya mulai besok pakai ungu semua. Ya. Jadi ya gampang, tinggal beli lipstik yang ungu, ya kita pakai. Jadilah bibir yang ungu. Warna mayat bukan tuh. Kalau mayat hitam kali ya. Cara bersikap, ya, cara berbicara. Nah ini masih bisa dirubah. Cara menyesuaikan diri. Masuk sini jangan pakai sandal, ya tumbuk di luar sandalnya. Ya. Nggak pakai sandal, kakinya dingin, rematik besok. Jadi Anda boleh pakai sandal ke dalam ruang kebaktian. Sebetulnya dianggap nggak sopan, ya. Tapi kalau kita pakai karpet juga kotor. Ya. Lebih baik memang pakai ubin begini, tetapi kita pakai sandal. Ya. Di tempat suci mestinya nggak boleh pakai alas kaki. Ya. Mestinya, ya, tapi demi kesehatan ya Anda pakai sepatu, pakai sandal. Ya. Jadi itu mudah dirubah. Tinggal bikin pengumuman jadi. Ya. Tapi yang susah apa? Bapak Ibu sekalian, minggu depan sudah jadi arahat ya. Susah kan? Nah, itu yang namanya susah. Ya. Yang lebih susah dilakukan adalah rasa percaya diri. Kalau orang yang nggak percaya diri disuruh PD dalam seminggu nggak mungkin. Ya. Jadi itu mesti melalui proses yang panjang. Ya. Kemandirian. Ya. Ada orang kalau apa-apa tanya dulu. Nggak berani langsung ambil keputusan. Ya, karena sejak kecil dia anak bungsu soalnya. Ya. Diatur sama kakaknya. Nggak biasa ngatur diri sendiri. Mau beli baju, warnanya apa ya? Yang kuning apa yang biru ya? Nah, gitu. Itu namanya tidak mandiri. Ya. Kemudian sikap proaktif, orientasi seksual. Ya, di agama lain orientasi seksual dianggap dosa. Ya, kalau di kita itu berbuahnya karma buruk dari kehidupan yang dulu karena melanggar sila ketiga. Ya. Jadi kalau ditanya kapan saya sembuh, nah, tergantung karma Anda. Ya, begitu habis karma buruknya Anda normal lagi. Ya. Tetapi kelainan orientasi seksual tidak mencegah orang menjadi orang suci. Ya. Jadi bisa jadi orang suci, meskipun dia gay atau lesbi. Ya. Kemudian rasa pemalu, takut salah, kepatuhan, kejujuran ini termasuk sulit dirubah. Nah, jadi mekanisme pertahanan kejiwaan adalah teknik yang diajarkan oleh lingkungan, terutama orang tua, untuk mengatasi masalah. Ya. Saya kira setiap orang punya motif dan tujuan itu tidak selalu bisa dicapai dengan mudah. Selalu ada penghalang. Nah, ini bagaimana mengatasi inilah disebut mekanisme pertahanan kejiwaan. Ada banyak, ya, yang baik cuma dua, ya, sublimasi dan substitusi. Yang jelek agresi. Nggak dikasih, rampas. Nggak dikasih, bunuh orangnya. Itu namanya agresi. Kita baru dengar cerita kan, bagaimana orang dibunuh karena cemburu dan seterusnya. Ya. Baca koran aja deh. Ya. Berita-berita gini banyak kok. Ya. Anak membunuh ibu ya, karena urusan warisan misalnya. Membunuh kan agresi. Padahal dia kan utang budi sama ibunya. Ya. Nggak boleh itu membunuh ibu karena uang. Itu anak kurang ajar itu ya, bukan put house saja. Ya, tapi masuk neraka kalau sudah mati. Hukuman dunia nggak cukup buat dia. Ya.
Nah, faktor lain yang mempengaruhi kita adalah banyak, ya, norma-norma, pantangan, tabu, ya, moral, kebiasaan, peraturan, janji atau perintah. Ya. Jadi ini yang mengatur kelakuan kita hari-hari. Ya. Jadi kita sebagai manusia hidup harus pandai memilih jalan. Ya. Kalau jadi supir, jangan cari lubang. Shock breaker cepat rusak. Betul nggak? Nah, jadi cari jalan yang mulus-mulus supaya mobilnya awet. Ya. Nah, kepribadian yang sehat dan produktif, yang pertama tidak banyak mengeluh. Ya. Ada orang baru keringet dikit, wah gue udah capek, istirahat. Kapan sampainya? Gitu. Nah, jadi tidak banyak mengeluh, tidak mudah menyerah, tidak banyak menuntut. Saya selalu mengatakan kepada pasangan pengantin baru, jangan saling menuntut. Yang boleh saling memberi. Tidak ada hak sebagai suami dan tidak hak sebagai istri. Yang ada kewajiban suami dan kewajiban istri. Ingat itu saya bilang, kalau enggak mana bisa rukun keluarga Anda. Ngomongnya enak ya. Soalnya saya diberi kewenangan untuk ngomong. Si pengantin harus mendengar. Ya, jadi dia tidak dalam posisi untuk bilang tidak, harus bilang ya. Gitu. Jadi kalau mau hidup rukun damai dalam waktu yang lama, nggak boleh saling menuntut. Nah, itu resep dalam agama Buddha. Nah, tidak suka menentang ketentuan yang berlaku, tidak suka curiga, tidak mudah merasa cemas, tidak banyak berkhayal, tidak tertutup. Tertutup itu berarti mengunci diri. Saya nggak mau curhat sama orang lain. Ya. Kalau Anda nggak mau curhat itu seperti ban sepeda. Kalau dipompa terus nanti meletus. Ya. Jadi mesti kasih lubang keluar supaya jangan meletus. Nah, jangan punya sumbu yang pendek. Artinya apa? Tahu petasan nggak? Kalau sumbunya panjang kan kita bisa tunggu. Kalau sumbunya pendek baru disuruh langsung nyala. Dar. Itu namanya ada manusia yang sumbunya pendek. Gampang tersinggung. Ya. Tidak rendah diri. Ya. Rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan. Ya. Tidak bergantung kepada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, tidak malas, tidak punya konflik dalam batin, tidak suka berbohong. Ya. Tidak suka pura-pura, tidak defensif, tidak punya tendensi kriminal, ya, bicaranya ketus. Nggak boleh kan? Jangan ketus, jangan judes, tidak besar kepala, tidak angkuh dan sombong. Jadi artinya banyak yang perlu kita kerjakan ya. Ya seperti biasa, mari kita tutup khotbah saya dengan doa. Semoga saya selalu berlindung kepada Sang Tiratana sampai terbebas dari duka. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, saya tunggu pertanyaan Anda. Demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Romo Surya Widya. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu. Sesi tanya jawab bisa disampaikan melalui dua metode, yaitu lisan dan tulisan. Untuk lisan nanti bisa langsung tunjuk tangan dan maju ke depan. Untuk tulisan sudah disediakan kertas dan pensil di depan kursi Bapak Ibu. Nanti saya akan keliling dan kertasnya bisa diberikan kepada saya. Sebelum kita mulai, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas, persilakan. Marilah kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, judulnya Roda Kehidupan di halaman 78 di buku Jebakti. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali. Lingkaran hidup manusia
berputar dan berputar. Ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang derita. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu Majjhima Patipada yang telah diajarkan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Kita lanjut lagi, nanti langsung di ref bait ketiga. Itu Majjhima Patipada yang telah diajarkan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Thank you. Baik, kita akan memulai sesi tanya jawab pada hari ini. Untuk yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung tunjuk tangan. Ya, silakan. Silakan maju, Bu. Selamat siang, terima kasih Romo atas penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan, tadi dijelaskan mengenai tingkat kesucian. Kan sebenarnya kita tahu untuk di agama Buddha itu kan dari Sotapanna sampai Arahat. Kemudian ada beberapa alam kehidupan yang tadi dijelaskan 31. Apakah ada hubungan antara tingkat kesucian dengan alam kehidupan? Misalnya, kalau misalnya arupa Brahma, itu otomatis pasti dia Arahat. Atau kalau kita ketahui bahwa manusia itu kan bisa ada 4 kemungkinan. Dia dari Sotapanna sampai Arahat. Apakah artinya di atas alam manusia itu ada klasifikasi? Misalnya di atas manusia dia otomatis itu levelnya misalnya lebih tinggi dari Sotapanna. Apakah ada hubungannya itu atau tidak ada? Yang kedua adalah tadi kalau saya nggak salah paham, seakan-akan bahwa kita itu pasti kalau patidana atau patidana atau memberikan persembahan kepada leluhur, otomatis kita berpikir bahwa dia itu ada di alam apaya, tentu saja bukan binatang ya. Apakah berarti mungkin kita kan sudah lahir dalam beberapa banyak kehidupan, sehingga leluhur kita itu pasti dalam banyak alam. Pertanyaan saya, kalau begitu berarti kalau kita patidana, kita selalu berasumsi bahwa leluhur kita itu terlahir di alam yang lebih buruk. Kemudian berarti apakah kalau kita memberikan persembahan, apakah masih bisa kita memakan persembahan itu karena asumsinya sudah dikonsumsi oleh alam yang lebih rendah dari manusia? Apakah itu bisa sesuai? Karena kan kalau di kepercayaan yang lain, dia berasumsi bahwa berdoa kepada orang tua yang sudah meninggal, kadang-kadang dianggap itu setan, sehingga makanannya nggak bisa dimakan. Apakah kalau dalam agama Buddha, karena diasumsikan kita memberikan persembahan pasti dengan alam lebih rendah dari manusia, apakah bagi kita masih bisa dikonsumsi? Terima kasih Romo. Pertanyaan yang pertama itu sebenarnya menghubungkan antara tingkat kesucian yang mulai dari Sotapanna sampai Arahat dengan tingkat alam kehidupan. Tadi kan alam kehidupan ada 31. Apakah ada hubungannya? Oke, begini. Kalau seseorang mencapai tingkat Sotapanna, maka dia paling banyak bisa 7 kali lahir sebagai manusia.
Paling banyak 7 kali. Nggak mungkin lebih. Ya. Dan sesudah itu dia mesti menjadi arahat. Kalau bukan sebagai manusia, tidak mungkin ada di alam apaya. Tadi kan saya katakan syarat supaya tidak masuk alam apaya adalah mencapai sotapanna. Jadi berarti sesudah dia meninggal dunia, dia bisa lahir di alam manusia lagi atau di alam dewa. Nah, kalau dia punya jana, dia bisa lahir di alam yang arupa Brahma atau rupa Brahma. Kalau dia nggak punya jana, lahir di 6 alam dewa. Ya, dari Catu Maharajika sampai tempatnya itu Dewa Mara itu ke-6. Ya. Nah kemudian kalau dia maju menjadi Sakadagami, dia hanya 1 kali lagi lahir sebagai manusia. Tapi dia bisa lahir di alam lain lebih dari 1 kali. Kemanusiaannya 1 kali. Nah kalau naik lagi Anagami, A itu bukan. A itu tidak. Jadi dia tidak mungkin lagi lahir di alam manusia. Dia hanya bisa kemungkinan lahir di 2 alam. Pertama di alam dewa, yang kedua di alam Sudawasa. Ya, alam Sudawasa itu rupa Brahma. Jadi ada 5 alam di alam Brahma yang hanya ditempati oleh Anagami. Ya. Jadi tidak ada hubungan bahwa kalau dia lebih suci, lebih tinggi, enggak begitu. Ya. Jadi di alam manusia banyak orang suci, di alam dewa belum tentu suci dewa. Ya, jadi siapapun yang banyak berbuat baik akan masuk alam dewa, tapi belum tentu suci. Ya, jadi tidak semua dewa ingin berbuat baik karena dia tidak mengerti dhamma. Ya. Nah dewa-dewa yang baik yang ngerti dhamma adanya di altar wihara, ya, tempat-tempat pemujaan. Nah itu dewa-dewa. Tapi tempat Anda meminta, kasih minyak, ya, kasih lilin, semoga saya enteng jodoh. Nah itu kalau meminta yang muncul adalah asura, bukan dewa. Ya. Kalau dewa biasanya ada di tempat yang tidak meminta. Ya, begitu. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua mengenai apa? Mengenai patidana. Patidana kepada luhur. Begini. Kita memang tidak tahu apakah ayah ibu kita, kakek nenek kita itu ada di alam peta atau tidak. Tidak tahu. Tetapi kita punya banyak leluhur yang lain yang ada di alam peta. Begitu. Jadi Sang Buddha mengatakan tidak pernah alam peta kosong dari leluhur kita. Nah, mengapa? Penjelasan saya sama seperti dulu. Kalau kita lahir jadi manusia, kita punya ayah dan ibu kan. 2 orang kan. Kakek nenek berapa? 4. Nah, tambah lagi jadi 4. Buyut berapa? 8. Buyutnya punya buyut, cicit 16. Jadi kalau kita naikin ke atas 10 generasi, berapa leluhur kita yang ada di alam peta? Itu kalau 1 kali lahir ya. Dan kita ini semua, saya yakin ya, sudah berkali-kali lahir. Taruhlah misalnya 1.000.000 kali lahir. 1.000.000 kali angka itu tadi. Maka Sang Buddha mengatakan tidak pernah alam peta kosong dari leluhur kita. Jadi kalau kita kirim patidana, jangan hanya leluhur yang ini saja. Ya, dan para leluhur lainnya. Nah, begitu. Supaya kalau leluhur yang kita tuju tidak ada di alam peta, ada di alam lain, leluhur kita yang lain juga bisa menerima persembahan kita. Jadi nggak sia-sia. Ya. Nah, nanti kalau ada leluhur kita yang karena upacara yang kita adakan pindah ke alam dewa, dia menjadi kuijin. Gitu. Itu harapan kita. Tapi jangan berharaplah ya. Kita nggak tahu. Karena untuk pindah ke alam yang lebih tinggi, dia mesti punya karma baik. Ya, adanya di Paradatu Pajiwika Peta. Kalau leluhur kita tuh orang jahat, nggak bakal dia terima persembahan dari kita. Leluhur kita yang baik-baik yang bakal menerima. Dan itu jumlahnya pun tidak terhitung. Ya, uncountable. Ya, dalam bahasa Inggris tidak terhitung. Ya.
Karena kalau saya tanya siapa yang tahu sudah berapa kali lahir? Nggak ada yang tahu. Hah? Iya toh? Iya. Itu misteri dari kehidupan manusia. Ya. Kita punya banyak peluang, tapi kita tidak gunakan. Ya. Dan patidana adalah salah satu dari dasa punya kiria. Ya. Jasa yang kita harus tumpuk sebelum kita meninggal dunia. Ini akan kita bawa dalam kehidupan berikutnya. Ya, nanti kalau kita masuk alam peta, nanti ada keturunan yang kirim jasa buat kita kan. Karena karma yang kita lakukan sekarang. Ya. Jadi jangan merasa rugi kalau bikin patidana. Ya. Karena di situ ditulis kan, memberi adalah awal menerima. Ya. Kalau kita mulai dengan melimpahkan jasa pada leluhur kita, kalau suatu saat kita masuk alam peta, kita akan dilimpahkan jasa lagi oleh keturunan kita yang akan datang. Nggak tahu siapa kan? Nah, siapa yang tahu? Ya, kita sudah pindah alam lain kan? Oke, puas? Yang saya masih tanyakan juga yang lain, karena asumsinya tadi kalau kita patidana, berarti leluhur kita di alam peta. Kadang-kadang kita mempersembahkan makanan, apakah masih bisa kita konsumsi? Begini, tadi kan saya sudah bilang, kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita asumsikan semua leluhur di alam peta, ya namanya memandang rendah. Kan? Berarti dia nggak ada orang baik dong, orang jahat semua. Paling tidak kita ini melekat. Kemelekatan itulah yang membuat kita terseret masuk ke dalam alam peta. Siapa yang tidak melekat? Melekat sama berhiasan, melekat sama kedudukan, melekat sama toko ya, yang punya toko, yang melekat sama keluarga, yang melekat sama rumah jadi hantu penunggu rumah. Ya. Jadi melekat itu adalah soal biasa untuk manusia hidup. Kita lahir nggak bawa apa-apa, tapi mati mau bawa banyak. Nah, betul kan? Kalau bisa dibawa semua itu, ya, ke dalam kehidupan yang akan datang. Nah, cara bawanya ya diberikan dulu kepada orang lain supaya tercatat atas nama kita. Ya, kalau kita tidak mau berikan, itu tetap jadi miliknya orang lain, nggak bisa dibawa. Begitu kita berikan, nah itu jadi milik kita. Nah, akan ikut kemana kita pergi. Itu anehnya hukum karma. Ya. Mengapa yang diberikan itu jadi milik kita? Karena nggak mungkin dirampas oleh orang lain. Tapi kalau masih ada di kantong, ya belum diberikan, itu anytime bisa diambil orang. Ya. Rumah bisa kebakaran, habis. Ya. Toko juga sama. Ya. Tapi kalau kita sudah berikan, itu sudah mutlak milik kita. Dan jangan lupa, hukum alam. Ya. Bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, buahnya itu bisa berkeranjang-keranjang selama puluhan tahun. Ya. Itu hukum karma begitu kerjanya. Ya. Kalau Anda mengerti hukum karma, hidup jadi lebih enak. Nggak ada beban. Ya. Memberi itu gampang. Ya. Karena akan jadi saya punya nanti. Ya. Tapi kalau kita nggak memberi, nah itu bisa diambil orang. Gitu. Ya. Oke. Begini, yang buah persembahan itu jangan dipikir. Ya. Ya, makanan persembahan itu kalau rasanya nggak enak, ya mungkin dicicipi oleh makhluk yang lain, bukan leluhur kita, kan bisa. Ya, saya pernah satu kali upacara patidana di VTBS, itu yang namanya makanan yang disajikan nggak ada rasanya, ya nggak ada garamnya, nggak ada micinnya, nggak ada. Ini makan apa? Tapi karena lapar ya kepaksa saya makan juga. Tapi teman-teman yang bisa melihat makhluk lain, itu banyak benar yang ada yang berkunjung tapi nggak berani masuk ke dharma sala. Yang bisa masuk ke dharma sala yang namanya ditulis ya di altar itu. Yang namanya nggak ada, nggak boleh masuk. Ya, ada penjaga pintu. Jadi makan yang di luar, yang harusnya disajikan untuk para tamu. Ya itu yang dia makan. Ini bagian saya deh. Yang di dalam dia nggak berani masuk. Ya. Saya nggak lihat sendiri, jadi nggak bisa ngomong bener. Ini kan orang lain yang ngomong. Ya. Oke. Ya.
Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya secara lisan? Boleh tunjuk tangan. Oh, silakan, Oh Vincent. Ya, terima kasih Dr. Ratna Surya Widya atas tema desainnya yang luar biasa. Jadi saya ingin bertanya ya Romo, ada beberapa. Dia pertama ini dari kasusnya dulu. Jadi ibaratnya ada seorang rumah tangga, upasaka upasika, ya Buddhis, yang entah itu pria atau wanita, itu dia memiliki suatu penyakit yang berpotensi untuk menurunkannya kepada calon anak gitu ya. Jadi ibaratnya seseorang mengidap penyakit turunan seperti itu. Kemudian mempertimbangkan. Coba maskernya buka aja. Coba, ulangi lagi. Saya tadi nggak dengar. Ya, Romo. Ya, jadi misalkan ada rumah tangga upasaka upasika yang memiliki penyakit turunan, ya. Jadi memiliki potensi untuk menurunkan suatu penyakit kepada anak mereka gitu, calon anak gitu ya. Jadi ibaratnya ada pertimbangan apakah oke untuk memiliki anak atau tidak. Jadi pertanyaan pertama begini, apakah jika seseorang tahu dia memiliki penyakit turunan, kemudian tetap maksudnya tetap memiliki anak gitu ya, ingin memiliki anak dan maksudnya tetap ya maksudnya menjalankannya gitu kan, memiliki anak, apakah itu suatu karma buruk? Jadi dia udah tahu nih punya penyakit turunan, terus tetap nekat punya anak gitu. Jadi ibaratnya seperti istilahnya memberikan penderitaan kepada si anak gitu kan, penderitaan. Jadi apakah dia tahu dia punya penyakit turunan, kemudian dia tetap nekat punya anak, apakah itu karma buruk atau tidak? Terus kedua, dokter, jadi maksudnya apakah benar 100% orang yang memiliki penyakit turunan pasti 100% pasti akan menularkan penyakitnya kepada anaknya itu, atau masih ada potensi tidak selalu gitu. Kemudian ketiga nih Romo ya. Jadi misalkan seorang upasaka atau upasika gitu kan, yang misalnya terakhir sebagai manusia kan. Jadi ibaratnya tetap ingin memiliki anak gitu kan, dengan punya pandangan seperti ini misalkan. Jadi contoh nih, saya misalnya memposisikan sebagai contoh ya ayah gitu. Kemudian misalnya kepada anak gitu kan, memiliki sebuah adi tanah seperti ini misalkan. Contoh ya, wahai anakku gitu kan, aku tidak tahu karma seperti apa yang kau miliki pada kehidupan yang lalu gitu kan. Tapi jika engkau terlahir menjadi anakku, maka kita memiliki hubungan jodoh karma di antara kita. Apapun kehidupanmu, aku akan mendidikmu dengan baik sesuai hidup sesuai dhamma dan untuk memiliki pribadi yang produktif. Jadi jika misalkan engkau terlahir sebagai anakku, aku harap engkau dapat menjadi orang yang hebat dan juga bisa terlahir di alam yang bahagia untuk kehidupan mendatang, terlepas dari apapun kekuranganmu pada kehidupan masa kini. Jadi apakah punya pandangan seperti itu salah, Romo? Jadi istilahnya kita jadi ibaratnya seorang terlahir sebagai manusia itu kan sangat sulit gitu. Jadi kita punya sebagai manusia berpasangan kemudian punya anak. Jadi anak ini kan ibaratnya juga terlepas dari apapun karma anak ini, dia bisa terlahir sebagai manusia itu kan merupakan sebuah jodoh karma yang sangat luar biasa. Jadi istilahnya saya pikir kayaknya enggak fair juga, maksudnya ya fair nggak fair sih, maksudnya kayak contoh dia terlahir tapi misalnya kita menurunkan penyakit kepada si anak gitu kan, tapi tetap ini anak punya penyakit ini pasti kan juga salah satu penyebabnya karena karma dia di kehidupan lampau, misalkan dia karena di kehidupan lampau suka membunuh, terus habis itu ya kita kebetulan ya karmanya mirip gitu kan, jadi punya si anak ya karmanya mirip, kemudian ya kena penyakit itu juga. Nah jadi misalkan si anak itu misalkan terlahir sebagai manusia kan sangat beruntung sebenarnya. Jadi kita ibaratnya apapun karma si anak ini, kita berusaha mendidiknya dengan baik sesuai dhamma gitu kan. Jadi kita juga ibaratnya berbuat jasa pahala gitu kan, supaya si anak ini bisa hidup lebih baik dan juga ibaratnya berkontribusi lah kalau bisa dalam perkembangan budaya dhamma begitu, Romo.
Jadi mungkin juga Romo kalau misalnya sebagai pribadi untuk menjawab pertanyaan ini gitu kan. Jika Romo ibaratnya ini contoh ya, misalkan Romo yang di posisi memiliki penyakit itu, apakah Romo tetap ingin punya anak gitu atau close gitu kan, maksudnya karena pasti ada potensi untuk menurunkan penyakit, jadi tidak mau untuk punya anak gitu Romo. Itu saja. Ya, mohon masukannya. Terima kasih Romo. Semuanya mendengar nggak? Saya sudah didiagnosis tuli sedang. Jadi, tapi saya coba menjawab. Nah, nomor satu, kalau Anda oleh dokter dikatakan, oh anak dalam kandungan ini akan cacat, ya toh? Cacat bawaan, ya karena bapak dan ibunya membawa gen tertentu yang cacat, ya, sehingga dia menjadi prominent. Prominent itu berarti muncul gitu, ya. Kalau resesif itu nggak muncul. Ya. Nah, kalau Anda bilang ke dokter, dok keluarin aja. Itu berarti melanggar sila pertama kan? Ya toh? Nah, betul kan? Nah, itu jangan dilakukan. Karena Anda melanggar sila pertama, ada niat, ada makhluknya mati. Sedangkan dia berharap jadi anak Anda kan? Cuma sayang, rupanya sperma dan ovum mengandung cacat bawaan. Nah, jadi kalau Anda aborsi berarti melanggar sila pertama. Kalau berani tanggung akibatnya ya silahkan. Kalau saya nggak berani. Andai kata anak ini mati ketika dalam kandungan, dia lahir kemana sekarang? Saya tanya. Mungkin nggak lahir jadi manusia? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya karena batinnya tuh masih gelap. Ya. Jadi mungkin dia menjadi hewan yang rendah, semacam amuba begitu. Binatang 1 sel, 2 sel yang membelah diri serta kelembapan. You tega? Ini banyak orang yang tidak menyadari. Ya. Kalau anak dalam kandungan aborsi, kemana dia lahir? Nggak pernah bertanya orang itu. Saya juga tadinya nggak pernah mikir, sekarang saya baru mikir. Iya ya, kita kan lahir tergantung cuti cita. Cita terakhir yang muncul dalam batin kita. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, kemana dia lahir? Nggak mungkin jadi dewa lah. Ya, dewa nggak mungkin, manusia nggak mungkin, kemana? Asura nggak mungkin juga. Peta nggak mungkin juga. Bisanya binatang. Yang 1, 2 sel. Ya. Jadi kalau saya, biarkan dia lahir dengan cacatnya. Berarti dia sedang membayar karma buruk. Nah, kita sebagai orang tua terima karma buruk, merawat anak yang punya cacat. Kerjakan aja itu. Ya, Romo, maksudnya saya nggak mau mempermasalahkan si anak itu, misalnya udah dalam kandungan dan divonis cacat gitu. Sebenarnya juga saya pribadi nggak mempermasalahkan yang contoh gitu kan. Tapi yang jadi masalah, misalkan belum bikin gitu Romo, tapi udah tahu ada penyakit turunan gitu. Begitu maksudnya Romo. Jadi belum bikin nih, tapi udah tahu nih diri udah punya penyakit turunan, terus nekat bikin. Gimana Romo? Begini, segala resiko harus ditanggung untuk orang yang berkeluarga. Ya. Nggak mungkin lah sebelum kawin kita tes dulu kita punya gen ya, ada nggak yang negatif. Kalau udah gitu nggak jadi. Berapa mahalnya itu periksa gen itu, ya kromosom. Jangan dipikir, ya karma itu apa bekerja sendiri, ya. Yang penting jaganya nih pikiran, ya. Nah, jadi dalam undang-undang Indonesia, undang-undang perkawinan, saudara yang mempunyai hubungan darah nggak boleh kawin, ya. 3 yang nggak boleh kawin. Pertama saudara kandung, yang kedua saudara sesusu, karena darah dianggap awal dari susu. Ya, kalau netek pada ibu yang sama dianggap darahnya sama, nggak boleh kawin. Nah, yang ketiga sosial, nggak boleh kawin dengan saudara semenda. Orang lain yang kawin, kita yang bersaudara. Nah, itu nggak boleh kawin juga. Di kampung tuh banyak, ya.
merusak silsilah namanya. Ya. Nah, jadi sebagai orang Buddhis kerjakan yang terbaik. Apapun hasilnya jalanin aja. Ya, nanti kalau udah tanya lagi sama saya. Tapi tanyanya jangan panjang begitu. Ya. Jadi resiko punya penyakit keturunan selalu ada. Saya mewarisi dari ibu saya ABN. Anak saya mewarisi dari saya alergi. Ya nggak apa-apa. Siapa suruh jadi anaknya dia? Siapa suruh jadi anaknya ibu saya? Itu resiko hidup namanya. Itu bagian dari rupa. Ya. Yang kita mesti jaga itu nama, batin kita. Ya. Semuanya bisa berubah, jangan khawatir. Ya. Masalahnya kayak egois nggak gitu Romo? Kayak kita tahu nih ada penyakit turunan, terus nekat punya anak gitu. Tapi jangan berdoa semoga Enggak. semoga anak saya punya penyakit keturunan. Jangan begitu dong. Semoga penyakit keturunan saya ini tidak manifest gitu doanya. Berarti poin nomor 2 nggak selalu menurun ya dok ya? Tidak selalu. Oke, good. Ya, karena ada resesif, ada prominent. Ya, jadi kalau kita dapat yang resesif nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan melanggar sila. Ya. Melanggar sila itu berat akibatnya. Sang Buddha cuma kasih 5 buat kita. Ya, karena kalau dilanggar itu berat buat kita. Ya. Jangan dilanggar dengan sengaja, dengan niat nggak boleh. Ya. Oke. Ya. Sorry ya, saya tuli sedang soalnya. Nggak pakai masker aja masih susah dengernya. Jadi Romo misalkan tahu penyakit turunan terus maksudnya bakal lanjut punya anak nggak Romo kalau pribadi Romo? Nah, nggak ngerti lagi pertanyaannya. Apa lagi? Coba ulangi lagi. Misalnya Romo tahu nih, misalnya Romo ada penyakit turunan, Romo tetap nekat nggak punya anak gitu? Ya kalau saya mau kawin ya kawin dengan segala resiko kan. Yuk buka toko bisa rugi bisa untung kan. Sama aja. Tanggung bersama sama istrinya. Ya. Nanti kalau ada resiko jangan salahin saya kan. Jadi nggak karma buruk ya Romo ya? Bukan. Karma buruk kalau Anda berniat buruk. Baru namanya Sang Buddha mengatakan cetana adalah kama. Begitu kita berniat itu sudah berbuat buruk dengan pikiran. Ya. Jangan mulai dengan itu. Ya. Oke. Ya. Ini kalau semuanya tanya sampai sore kita baru pulang. Ya, terima kasih Romo. Baik. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan tertulis. Yang pertama, Namo Buddhaya Romo, apa perbedaan karma dan takdir? Dan apakah karma dan takdir dapat berubah? Begini, takdir itu bukan istilah kita, ya, istilah agama lain. Ya. Kamu ditakdirkan jadi orang miskin, seumur hidup miskin terus gitu. Kita nggak ada itu. Ya. Dalam agama Buddha kita mengenal karma. Mungkin karma garuka karma boleh disebut takdir, tapi bukan takdir. Tetap bisa kita rubah. Ya. Jadi ibarat bola biliar, kita udah pukul 1 bola untuk nyemplung ke sana. Kita bisa susukan bola kedua, nyenggol yang pertama, supaya dia jangan jadi nyemplung, gitu. Ya. Jadi ada orang yang karma buruknya mau berbuah, tapi karena dia berbuat baik, batal. Belok. Ya. Mestinya nyawanya hilang, hanya mobilnya hancur misalnya. Nanti ada orang yang mau karma baiknya berbuah, karena dia berpikir jahat, batal juga. Mestinya jadi presiden, dia cuma jadi menteri. Gitu. Ya. Oke. Jadi karma itu bekerja sangat adil, tidak pandang bulu, nggak bisa disuap. Kita hanya bisa menyuap karma itu dengan karma lagi. Ya. Karena itu ajaran Sang Buddha sangat sederhana kan, berhenti bikin karma buruk. Supaya ke depan hidup kita lebih enak. Tambah karma baik yang banyak. Supaya hidup kita lebih baik nanti. Gitu. Ya. Jadi jangan heran kalau ada orang hidupnya mulus, itu karena karma baiknya banyak. Yang berbuah yang baik semua, yang buruk nggak berbuah. Ya. Tapi kalau orang kalau dia berbuat jahat dulu banyak, sekarang buahnya ya buruk semua. Ya.
Ada seorang ibu punya anak antisosial. Tahu antisosial nggak? Psikopat. Saya tanya, kenapa? Oh, anak ini nggak pernah lihat bapak. Kenapa? Bapaknya penjudi. Saya udah cerai sebelum dia lahir. Nah, sekarang anaknya punya gangguan kepribadian antisosial. Calon gangland bos. Ya. Anak ini berani melakukan segala hal yang jahat-jahat. Ibarat mobil tadi saya katakan nggak punya rem. Gimana caranya? Kasih rem. Tapi siapa yang bisa pasang rem? Nobody. Harus dia sendiri yang pasang rem dalam dirinya. Apa itu yang namanya rem? Ya, dalam istilah umum namanya hati nurani. Ya. Dalam bahasa Dhamma itu adalah pengendalian diri. Nah, jadi supaya dia punya rem, bisa mengendalikan diri, dia mesti belajar Dhamma. Ya. Kalau perlu jadi biku. Ya. Nggak mau jadi biku, jadi pandita. Minimal jadi upasaka. Ya, misalnya gitu. Tapi kan nggak mudah menyuruh orang jadi upasaka. Itu harus dengan niat sendiri kan. Menjadi upasaka itu harus dengan niat. Kalau enggak, namanya aja dia upasaka tiap hari bunuh orang. Buat apa? Nah, jadi itu yang namanya karma. Mengapa dia punya anak seperti itu? Karena ketika dia bercinta dengan suaminya, pikirannya penuh kebencian. Yang masuk ya sama. Ya, Gandaba yang penuh dengan kebencian. Ya, gangland boss. Tahu gangland boss kan? Cerita silat, kungfu, ya, bosnya orang jahat. Membunuh seperti mites semut, ya, membunuh orang. Ya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Namo Buddhaya Romo. Tadi Romo menjelaskan bahwa memori di masa lampau ikut dibawa. Bersama dengan memori penyakit dan memori bakat di masa lampau. Di kehidupan saat ini kita sering melihat orang-orang yang memiliki bakat di bidang tertentu. Namun mengapa banyak orang yang tidak bisa mengingat kehidupan di masa lampau? Dan apakah memori penyakit yang dibawa memiliki andil dalam mempengaruhi penyakit seseorang di kehidupan saat ini? Siapa yang punya kaca di rumah? Punya kan kaca? Kalau kaca ini kotor, kita bisa lihat tembus nggak? Nggak bisa kan? Anda punya cermin kan? Kalau kotor bisa buat ngaca? Nggak bisa. Jadi itu alasan mengapa kita tidak bisa melihat masa lalu. Karena kotor pikiran kita. Nah itu sebabnya Arahat bisa melihat 400 kehidupan sebelumnya. Sang Buddha bisa melihat ribuan kehidupan sebelumnya. Dan juga bisa melihat masa lalu orang lain. Kita nggak bisa. Karena pikiran kita kotor. Jawabannya sederhana. Ya. Terus mengenai penyakit. Penyakit ini, kalau dalam kelahiran ini belum selesai, kita harus tambah lagi dalam kelahiran berikut. Nambah namanya. Ya. Jadi kita lihat anak sejak lahir sudah autis. Betul kan? Ya. Saya pernah cerita, ada anak baru lahir sudah koma. Mati usia 16 tahun. Dari 0 tahun sampai 16 tahun diranjang terus. Jadi dia bisa jadi manusia, kan sudah beruntung. Cuma dia tidak ada karma baik untuk hidup sebagai manusia. Dan menggunakan hidupnya untuk berbuat baik. Untuk naik kelas. Ya, dia hanya pakai hidupnya untuk bayar hutang. Gitu ya. Unik kan? Ya. Keluarganya kaya. Duit nggak usah ngomong duit, semuanya ada. Cuma segitu lahir langsung dia koma, nggak sadar-sadar sampai umur 16 mati. Saya bukan menceritakan kejelekan orang, bukan. Ini kasus, ya. Kita harus lihat sebagai suatu fenomena, ya. Bahwa hidup ini bukan hanya takdir. Ya. Tadi kan sebut takdir. Oh takdirnya begini, bukan. Karma buruknya dia mesti bayar. Ya. Beruntunglah kita yang karma buruknya nggak banyak. Ya. Jadi nggak usah menderita seperti itu. Ya. Ada yang autis, ada yang ADHD, nggak bisa diem. Gitu. Pokoknya banyak lah, nggak usah cerita. Anda tinggal buka buku, buka internet juga banyak. Gitu, ya. Masih ada nggak?
Ada Habis. dua lagi. Ada dua lagi Romo. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Romo. Romo, saya mau bertanya, manakah yang lebih berjasa, ibu yang melahirkan dengan ibu yang membesarkan dan mendidik seorang anak? Terima kasih. Kita cari timbangan aja. Saya kira dua-duanya berjasa. Ya. Karena membesarkan anak itu sulit. Mencret, ngompol, bau pesing. Gitu. Jadi nggak semua perempuan mau jadi ibu asuh. Ya. Nggak semua. Ya. Hamil juga susah. Tidak semua orang mau hamil. Zaman dulu, zaman ibu saya melahirkan, itu namanya melahirkan, ibu ini mungkin tahu. Itu ngadu jiwa katanya melahirkan. Ya. Jadi banyak kuntilanak dulu. Karena apa? Banyak yang mati karena melahirkan. Ya, jadi banyak orang kalau melahirkan pulang ke rumah ibunya. Ya. Seperti Ratu Maya kan pulang ke rumah ibunya ketika mau melahirkan Pangeran Siddhartha. Kenapa? Karena ibu adalah orang yang paling dapat dipercaya. Tidak mungkin mengkhianati dia gitu. Itu filsafatnya begitu. Ya. Jadi kita juga begitu kan, kalau ada masalah cari ibu kita. Karena dia pasti akan membela kita. Melindungi kita. Dari kecil sampai tua. Ya, nah, biarpun sudah tua tetap kalau ada apa-apa kita cari ibu kita. Lapor. Ya, minta petunjuk, minta perlindungan. Ya, begitu. Jadi melahirkan sulit, membesarkan sulit. Dua-duanya sulit. Jadi jangan ditimbang-timbang lah. Ya mungkin ada bedanya dikit ya, tapi sama-sama besar itu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Namo Buddhaya Romo, di alam manusia ada yang memiliki kepribadian ganda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah berhubungan dengan karma yang dilakukan pada masa lampau? Dan bagaimana menyembuhkan orang tersebut? Menyembuhkannya tidak tahu. Karena memang saya tidak tahu caranya. Jadi begini, ada seorang perempuan, kalau dia menjadi si A, maka dia perlu kacamata untuk baca. Ya. Kalau dia menjadi si B, dia nggak perlu kacamata untuk baca. Tapi dia punya tumor di buah dadanya sebelah kanan. Gitu. Orangnya sama, tapi dia punya dua kepribadian. Ya. Nah, menjelaskannya gimana saya? Ya. Karena mental dan fisiknya berhubungan. Ya. Nanti ada buku yang menceritakan tentang orang dengan 18 kepribadian. Bayangkan gitu, bagaimana menjelaskan saya. Ya. Secara teoritis, ya, saya kan psikiater ya, dokter spesialis jiwa. Cuma ya ilmu saya nggak sampai ke situ. Ya. Jadi secara teoritis dalam batin kita ini ada alam bawah sadar. Ya. Nah kemudian alam bawah sadar ini mengatur perilaku kita. Ya. Suatu saat kita menjadi si A misalnya. Mungkin lain saat jadi si B. Itu semua memorinya ada di alam bawah sadar. Nah apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan tergantung dari perintah itu kan. Nah sekarang sampai berapa banyak kemampuan kita mengendalikan alam bawah sadar itu. Unconscious mind. Ya. Ada subconscious, ada unconscious. Ya. Memang sangat sulit. Saya beri contoh gini. Pernah kenal Bantewin nggak? Nah, Bantewin itu dulu karena di Jakarta umat Budanya acak-acakan, menyebar, dia ke Tangerang. Tinggal di Buntekbyo. Ya, tahu Buntekbyo kan? Nah, dia dikasih kamar satu, tinggal di situ. Saya pernah berapa kali mengunjungi Bantewin. Dia cerita. Ya. Jadi ada seorang perempuan Katolik kesurupan. Ya namanya Katolik panggil pastor kan. Tetap aja kesurupan. Panggil pendeta. Sampai panggil dukun. Panggil kiai. Ustadz. Tetap aja dia. Nah datanglah Bantewin. Semuanya udah gak bisa panggil Bantewin. Rupanya perempuan itu ngomong pakai bahasa Pali. Nah bagaimana menjelaskan. Di Tangerang gak ada yang bisa bahasa Pali kan. Nah, Hokian aja gak bisa apalagi Pali. Ya. Jadi
Ketika ditanya-tanya, dia ngaku, saya ini murid Sang Buddha. Dia namanya Biku Peta. Biku yang mati jadi peta. Jadi ini kalau kita bicara mistik, oh dia kesurupan Biku Peta. Itu teori pertama. Teori kedua, mungkin dia dulunya Biku Peta. Ngerti enggak? Lalu ingatan itu yang muncul ke dalam batinnya. Lalu dia bersikap seperti dulu, seperti dia jadi biku. Iya toh? Nah ini kan upaya saya untuk menjelaskan bagaimana sulitnya menghubungkan antara batin dengan ucapan dan perbuatan. Dia bilang ke Bante Win, ini perempuan mesti masuk agama Buddha. Mana bisa, Pancasila. Ya, zaman dulu boleh dia ngomong begitu. Ya, semua jadi murid Sang Buddha. Zaman dulu aja nggak semua jadi murid Sang Buddha. Apalagi zaman sekarang. Hah? Jadi bisa bayangkan betapa sulitnya menjelaskan tentang kepribadian ganda. Jadi dua kemungkinan. Dia kesurupan, ya. Jadi ibarat sopir dia minggir, yang nyetir orang lain, begitu ya. Itu namanya kesurupan. Yang kedua, memang batinnya sendiri, ya. Bagian memori tentang biku itu muncul ke permukaan, ya. Menekan yang sekarang, gitu. Paham nggak? Setelah dibujuk-bujuk Bante Win, hilang dia. Jadi perempuan itu lagi. Lain kali muncul lagi. Jadi nggak sekali, berkali-kali dia muncul. Nah, ini bukan bohong. Ini ada kasusnya di Tangerang. Ya. Jadi saya minta maaf, meskipun saya psikiater, saya tidak bisa menjelaskan secara tuntas mengenai kasus begini. Ya. Karena pemahaman saya cukup segini, ya nggak bisa lebih. Ya. Jadi kita harus berusaha memelihara kesadaran kita masing-masing. Jangan biarkan yang lain yang masuk. Dengan kata lain, jangan biarkan bagian lain dari batin kita yang masuk, muncul ke permukaan, mengatur hidup kita. Ya. Untuk itu kita mesti rajin meditasi supaya selalu sadar ya dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Cukup? Ini nggak bubar-bubar kita. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selesailah sesi tanya